Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali kami diberikan nafas hidup, kesehatan dan kekuatan, serta segala berkat kebaikan-Mu. Ini semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi setiap kami dan berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 42-43. Tertulis demikian. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, semua muridnya pada saat itu tergoncang imannya. Mereka tercerai-berai dan iman mereka menjadi goyah saat melihat Kristus dipaku dan dipermalukan. Terlebih lagi orang-orang lain yang pernah mengikuti pelayanan Tuhan Yesus. Mereka semua mempertanyakan tentang kemesiasannya dan kekuasaannya. Dan apalagi orang-orang yang membencinya, mereka menertawakan Kristus yang saat itu nampak tidak berdaya. Tapi di antara semua mereka yang goyah dan tidak percaya, justru ada satu orang penjahat yang sedang tersalib bersama-sama dengan Tuhan yang percaya kepadanya. Ia percaya akan kesanggupan Tuhan untuk memberikan hidup kekal kepadanya. Dan ia percaya akan kedatangan serta pemerintahan Tuhan di akhir zaman. Permintaan dari penjahat ini adalah permintaan dari seorang yang sedang sekarat, yang sedang tidak berdaya, dan dilupakan orang karena statusnya sebagai penjahat. Dia meminta Tuhan Yesus untuk mengingatnya ketika Tuhan datang sebagai Raja. Jawaban Tuhan Yesus mengagetkan. Karena ia berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan tidak berkata, nanti beberapa ribu tahun lagi kamu akan aku selamatkan. Tidak, saudara. Tapi hari itu juga ia diingat Tuhan. Ia diselamatkan dan diberikan kehidupan kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa poin yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama adalah kasih Tuhan penuh dengan belas kasihan. Penjahat yang malang ini tidak layak masuk surga. Sepanjang hidupnya dia menentang apa yang baik. Dia melakukan tindak kejahatan. Dan karena itu dia tidak bisa bebas dari hukuman di dunia. Tapi ia menyadari bahwa ia masih dapat meminta belas kasihan Tuhan di saat-saatnya yang terakhir. Dan tindakannya itu tidak salah. Ia melakukan hal yang sangat tepat. Ia meminta kepada Tuhan Yesus dan mengalami belas kasihan Tuhan. Yang kedua, saudara, kasih Tuhan selalu mengampuni. Kasih pasti akan mengampuni. Dua hal ini tidak mungkin terpisahkan, sebab keduanya berjalan beriringan. Orang yang diampuni dibebaskan dari rasa bersalah dan mengalami kedamaian. Tuhan selalu mau mengampuni kita, saudara, asalkan kita datang kepadanya dengan hati yang penuh pertobatan. Yang ketiga, saudara, kasih Tuhan mengingat kita. Ungkapan Tuhan, ingatlah aku, tidak ditemukan hanya dalam ayat ini saja, tapi ada juga ayat-ayat lain di mana Daud dan beberapa nabi mengucapkan perkataan ini. Ini adalah permintaan yang mengundang perhatian Tuhan kepada orang yang meminta kepadanya. Tuhan tidak pernah melupakan.
tapi Ia selalu mengingat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di kayu salib ini memberitahukan kepada kita hal yang sangat mendalam. Jika perbuatan baik adalah syarat untuk mendapatkan keselamatan, maka orang ini pasti tidak akan selamat. Jika prestasi pelayanan adalah suatu syarat untuk masuk surga, maka penjahat ini tidak akan bisa masuk. Dan jika karunia-karunia rohani adalah syarat untuk masuk surga, orang ini tidak memilikinya, maka ia pun tidak akan dapat diselamatkan. Tapi sungguh luar biasa, saudara. Di sini kita memahami bahwa setiap orang diselamatkan karena kasih karunia melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini bukanlah hasil usaha kita, melainkan pemberian Tuhan. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, tapi anugerah keselamatan di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara saat ini dan percayalah kepadanya. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja. Aku percaya Engkau telah datang sebagai manusia, mati disalibkan, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Ampunilah dosaku dan selamatkanlah aku ya Tuhan. Masuklah dalam hidupku dan pimpinlah aku sekarang dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang sudah menyatakan percaya, teruslah belajar firman Tuhan dan berilah diri saudara dibaptis, serta setialah selalu dalam iman percaya saudara kepada Tuhan Yesus. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah memberikan kepada kami pengertian bahwa Engkau sungguh baik, kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu mengampuni, kasih-Mu berbelas kasihan, kasih-Mu mengingat kami, dan kasih-Mu menyelamatkan kami. Kami mengerti ya Tuhan, bahwa bukan karena perbuatan baik maka kami diselamatkan, tapi itu semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Itu bukan hasil usaha kami, tapi itu adalah pemberian-Mu bagi kami. Ajar kami untuk menyadari hal ini ya Tuhan, dan senantiasa hidup dalam sukacita keselamatan yang daripada-Mu. Kami yang tidak layak diampuni, diingat dan diselamatkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas dan pelayanan kami. Biarlah semua yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam penderitaan dan masalah, agar Tuhan menyembuhkan, memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami alami kemenangan karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!